Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Faridayanti dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Manajemen Teknologi Informasi sebagai tugas ujian akhir semester. Yang pertama ada sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi ini adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Terus ada fungsi telekomunikasi. Fungsinya ini untuk berkomunikasi jarak jauh. Lalu ada komponen-komponen telekomunikasi. Komponennya itu yang pertama ada terminal, pengirim dan penerima. Yang kedua ada media transmisi. Di antaranya ada bentuk media transmisi, kapasitas channel transmisi, tipe kanal transmisi, dan mode transmisi. Media telekomunikasi ada seperti smartphone, email, telepon kabel, dan lain-lainnya. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang internet, intranet, dan eksternet. Apa itu internet? Kata internet pastinya sudah sering sekali kita dengar, yaitu jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu, manfaat internet. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi. Semua orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi di internet. Yang kedua, sebagai media hiburan. Saat ini, banyak sekali hiburan yang bisa didapatkan di dalam internet. Contohnya, video di YouTube, konten-konten media sosial, ataupun bermain game online. Terus yang ketiga, mendukung berbagai kegiatan. Lalu yang kedua ada intranet. Intranet ini adalah jaringan informasi yang meliputi ruang lingkup sempit, bahkan dapat dikatakan privat apabila dibandingkan dengan internet. Contoh intranet ini adalah jaringan instansi pemerintah, internal produksi yang digunakan sebagai sarana koordinasi maupun internal suatu organisasi. Lalu ada ekstranet. Ekstranet adalah gabungan beberapa internet dalam perusahaan atau organisasi. Fungsi utama ekstranet adalah mempermudah pertukaran data dengan skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Perbedaan internet, intranet, dan ekstranet. Internet dapat diakses secara global, sedangkan intranet hanya dalam ruang lingkup internal perusahaan atau organisasi. Sementara itu, ekstranet menyediakan gabungan dalam beberapa jaringan internet. Materi yang ketiga ada sistem informasi fungsional. Yang pertama kita akan membahas karakteristik sistem informasi fungsional. Dia memiliki karakteristik yaitu sistem informasi terdiri dari beberapa subsistem yang mendukung aktivitas spesifik. Contohnya itu kontrol terhadap inventory dan penjadwalan delivery barang menggunakan truk yang mendukung sistem logistik pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini yaitu sistem informasi yang mendukung manajer dalam berbagai area fungsi. Lalu ada sistem informasi proses transaksi. Transaksi bisnis terjadi ketika suatu perusahaan memproduksi barang atau layanan. Setiap transaksi dapat menghasilkan transaksi tambahan. Contohnya, pembelian barang akan mengurangi jumlah barang inventory. Transaksi bersifat sederhana namun dengan volume yang besar dan berulang-ulang. Lalu ada pemasaran dan penjualan. Apa itu pemasaran dan penjualan? Pemasaran itu adalah upaya perusahaan untuk mencari tahu dan menawarkan produk ke pasar atau konsumen. Sedangkan penjualan merupakan kegiatan menghasilkan serta menjual produk atau jasa ke pasar. Lalu, apa bedanya konsep pemasaran dan penjualan? Perbedaan penjualan dan pemasaran pada dasarnya terletak pada objektivitas akhir dari aktivitas marketing. Konsep penjualan itu berorientasi pada laba yang besar tetapi tidak mementingkan kepuasan pelanggan.
Sedangkan konsep pemasaran lebih berorientasi pada laba dan juga mementingkan kepuasan pelanggannya. Hubungan baik dengan pelanggan merupakan hal yang wajib untuk dipelihara agar hubungan antara pelanggan dan perusahaan dapat terus berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Materi yang keempat, itu kita akan membahas tentang e-commerce. Menurut MC Person, perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Jenis-jenis e-commerce yang pertama ada C2C, yaitu consumer to consumer. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya. Terus yang kedua ada e-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Yang ketiga ada jenis C2B, yaitu consumer to business. Jenis C2B ini adalah bisnis antara konsumen dengan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Terus yang terakhir ada B2C, yaitu business to consumer. Jenis B2C ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Apa sih keuntungan dari bisnis e-commerce? Keuntungannya itu bisa dari tidak ada batasan geografis, mendapat konsumen baru via mesin pencarian, biaya lebih terjangkau, mencari produk lebih cepat, menghemat waktu, memberikan perbandingan harga, buka sepanjang waktu, dan memudahkan komunikasi bisnis. Materi yang kelima yaitu supply chain management. Apa itu supply chain management? Manajemen rantai pasokan adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Jenis-jenis supply chain management. Yang pertama ada upstream supply chain. Upstream supply chain management itu mengurus hubungan antara perusahaan dengan vendor atau juga pihak lain dalam hal transfer barang. Yang kedua ada downstream supply chain. Downstream supply chain management ini merupakan manajemen yang mengurusi transfer barang dari perusahaan langsung ke konsumen. Yang ketiga ada internal supply chain. Internal supply chain management ini juga berhubungan dengan berbagai kegiatan pemasukan barang. Apa masalah yang dihadapi dalam supply chain? Masalahnya itu salah satunya ketidakefisien dalam rantai pasokan. Seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Materi yang keenam ada artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Itu ialah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Apa itu expert system atau sistem pakar? Itu ialah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja para ahli. Lalu, apa itu intelligent system atau sistem cerdas? Itu ialah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pengembangan dan penerapan berorientasi kepada pengembangan metodologi penalaran komputer. Materi yang ketujuh dan sebagai materi yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual.
Hak ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Sejarah perkembangan haki. Sejarah ini dimulai pada tahun 1885 pada pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia memperkenalkan aturan pertama terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Lalu, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut masih berlaku dan tidak dihapuskan kecuali peraturan yang terkait dengan paten. Dan pada masa-masa selanjutnya, pemerintah Indonesia juga merevisi berbagai produk hukum tersebut. Di antaranya adalah melalui UU nomor 21 tahun 1961 tentang merek dan UU nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Lalu yang terakhir adalah manfaat haki. Manfaatnya itu dengan adanya haki dapat menjamin keamanan suatu produk sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Dengan berakhirnya penjelasan materi di akhir tadi, maka kita berada di akhir penutup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.